salah satu alasan kita bersuka cita adalah ya, kita diajak untuk tema tahun ini, ya. Mari kita bersuka cita. Kita bersuka cita karena Tuhan itu senantiasa menopang saudara kasih, sehingga kita tetap teguh berdiri, tetap kuat melawan badai situasi apapun, ya karena Tuhan selalu menopang. Wujudnya apa kalau Tuhan selalu menopang? Yaitu bersuka cita. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sukacita yang sejati, ya. Dan ini adalah keunikan dari kekristenan, ya. Jadi kekristenan mengajarkan sukacita yang sejati itu bagaimana. Alkitab lebih banyak berbicara tentang sukacita daripada berbahagia. Kalau saudara hitung melalui software komputer, maka kata sukacita itu saudara akan temukan sebanyak 225. Tetapi kata bahagia itu cuma 43 kali dalam PL Lama maupun Perjanjian Baru. Tetapi English Standard Version itu berbeda. Sukacita itu hanya 199, tetapi bahagia itu cuma 13 kali. Kemudian kalau saya baca sendiri dari konkordasi yang saya punya, itu ada satu lembar 2 kolom itu 150, ya. Satu lembar itu berisi 76 kali 2, kemudian lembar berikutnya itu 14 dan sebelah sampingnya itu 2, ya. Anggap aja 150. Itu kata sukacita. Ternyata bahwa sukacita dan bahagia itu berbeda secara kualitas dan jumlah, tetapi juga berbeda sumbernya, ya. Kalau kamus bahasa Indonesia itu bersukacita itu dikaitkan dengan dia bisa bersukacita senang maupun dalam keadaan sulit. Tapi kalau bahagia hanya dalam perasaan senang, gembira di dalam situasi yang baik. Nah, Alkitab sering mengajak kita untuk bersukacita walaupun dalam suasana duka cita. Itu Paulus, ya. Bersukacitalah ketika aku lemah dan melihat kamu kuat. Jadi sukacita ini harus ditunjukkan di dalam segala situasi. Orang Kristen tetap dapat bersukacita di tengah badai, ya. Berbagai ujian hidup yang menyusahkan. Misalnya di Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Berbahagialah engkau. Literaturnya itu menyatakan sama dengan berbahagia, bersukacitalah ketika engkau memasuki pencobaan atau ujian yang mungkin tidak mengenakan. Tapi inilah harapan Tuhan kepada kita semua, supaya bukan berdiri di tengah badai. Dan ketika kita tetap kuat berdiri dan tetap semangat menghadapi badai, maka kehidupan kita itu tujuannya apa? Menjadi saksi bagi orang, dan orang itu bisa mengenal Kristus. Nah, kita akan melihat teks Alkitab dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke pasal 20 ayat yang 19 sampai 22 ayat. Injil Yohanes pasal 19 ayat pasal 20 ayat 19 sampai yang ke-20. Kalau sudah ketemu akan saya bacakan buat Bapak Saudara sekalian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 20 sama-sama. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka.
bersuka cita ketika kita melihat puji nama Tuhan. Ya. Jadi saya garis bawahi ketika murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Kalau melihat tanggal tua, bersuka cita. Amin. Puji Tuhan. Ya. Itulah harapan iman Kristen. Tetap bersuka cita walaupun melihat tanggal tua. Tapi kadang-kadang badannya itu juga terlalu besar. Ya. Sampai kita ini mungkin hampir tergeletak, tetapi tetap tangan Tuhan senantiasa menopang. Kakak saya kemarin berita bad news ya, kabar buruk, menabrak orang sampai meninggal. Anak 7 tahun. Istri saya sedih. Saya tanya istri saya, kenapa? Nanti aja kalau sudah sampai rumah saya ceritain. Seorang ibu-ibu nyalip truk dari sisi kiri, kakak saya dari kanan. Menyalip itu kan di kecepatan, nambah kecepatan. Memang truknya ini agak terlalu pelan di tengah. Si ibu nyalip, malu-malu banting kanan. Gak kuat lah, ya. Namanya tronton, bawa mobil 6. Akhirnya ditahan, sekarang menunggu mediasi dari keluarga. Saudara, perlu doa saja, karena tujuannya kita berkumpul itu untuk saling berdoa supaya kita tetap kuat. Dan ini pun dialami oleh murid-murid Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, mereka berkumpul, mereka mengalami takut. Saya percaya bahwa setiap kita punya momen yang namanya takut. Takut anak nyeleweng dan sebagainya. Orang tua khawatir pada pendidikan, orang tua takut kepada masa depan. Bagaimana? Kenapa mereka takut? Ya. Karena kalau dalam cerita di Matius 28, setelah kebangkitan Kristus itu ada dusta Mahkamah Agung. Ada dusta di sana. Ketika penjaga kubur ini melapor kepada pemimpin-pemimpin Yahudi, mereka mengatakan bahwa Yesus hilang. Ya sudah, ini kamu tak kasih duit yang besar, dikatakan sudah berapa? Uang yang besar ini untuk tutup mulut. Nanti kalau ditanyakan para wali dan gubernur, ya supaya kamu tidak mengalami sebuah kesulitan. Mereka ini difitnah bahwa murid-murid Tuhan Yesus pada waktu malam, ya kita katakan kebohongan, berita kebohongan ini bahwa Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya pada malam. Nah, saudara, untungnya mereka tidak dikuasai sebuah ketakutan. Ketakutan dan takut itu berbeda. Ya. Kalau ketakutan itu adalah pilihan, tetapi takut itu adalah natural, alami. Semua kita pasti mengalami takut. Kalau istri potong pendek takut apa? Jadi bully sama orang. Ini perempuan kok pendek dan sebagainya. Tetapi murid ini mendapatkan sebuah ancaman. Tetapi yang menariknya adalah, jadi ini dalam satu hari ketika Tuhan Yesus bangkit pada pagi hari, malamnya mereka berkumpul. Mereka melakukan ibadah, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka membandingkan dan mengumpulkan bukti-bukti bagaimana mayat Yesus itu. Satu sama lain saling mencocokkan, menguatkan dan mendoakan. Mereka mencari solusi. Tapi dalam ketakutan itu apa yang terjadi? Bahwa Tuhan datang. Sekalipun mereka takut, ya, supaya ini tidak disebar kemana-mana, tidak melakukan tidak diketahui oleh orang Yahudi, mereka memuji itu. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan bisa masuk melalui kunci, pintu yang terkunci. Karena Tuhan sendiri adalah pintu. Jadi gak masalah. Tuhan itu punya kuasa tak terbatas. Tuhan bisa masuk dengan mereka tidak melihat membuka pintu dan sebagainya, atau menembus dengan dimensinya. Tapi apa yang dikatakan Tuhan bahwa Tuhan katakan damai sejahtera bagi kamu. Di dalam persekutuan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir berada di dalam
kehidupan murid-murid karena ya janjinya bahwa 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir. Dan inilah yang menarik, bagaimana kita ini bisa merasakan sukacita di tengah badai, di tengah tekanan yang sulit. Di saat-saat yang sukar, bagaimana kita tetap merasakan sukacita yang sejati. Yang pertama, bahwa kita harus bersekutu dengan Tuhan. Dengan kita bersekutu dengan Tuhan, berarti apa? Kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka ada damai sejahtera. Ya. Sukacita itu diberikan kepada kita. Ya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Itulah kasih Tuhan yang sungguh bisa boleh menolong saudara dan saya. Bagaimana kita menikmati ya, bahwa kita bisa melihat kehadiran Tuhan melalui apa? Dalam bersekutu kita bisa mendengar firman-Nya. Dan firman-Nya ini yang akan menguatkan kita. Kalau Keluaran 15 ayat 26 itu Tuhan berkata, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan mendengar Dia berfirman. Dia berfirman itu berarti apa? Dia berkata-kata. Di Keluaran 15 ayat 26. Jadi Tuhan mau katakan begini, di dalam aku berkata-kata pasti ada sebuah nasihat, teguran, kemudian juga ketetapan dan peraturan. Jika engkau mendengarkan suaraku baik-baik, maka engkau tidak akan mengalami penyakit yang dialami di Mesir. Dan itu Tuhan genapi. Jadi ketika kita bersekutu, kita diingatkan apa yang pernah dikatakan Tuhan. Misalnya, boleh dibantu Yohanes 14 ayat 26. Damai sejahtera ini kutinggalkan bagimu, dan damai sejahtera ini kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu itu ayat 26. Yes, ya. Ya, mungkin 27. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hati. Dengan bersekutu dengan Tuhan, kita tetap akan menjadi sukacita. Tidak ada kegelisahan, tidak ada gentar. Karena apa? Damai Tuhan itu tetap intil, tetap menyertai kita sendiri. Itu yang menarik, saudara. Nah, jangan sampai mengapa mereka takut itu kan karena ya ketidaktahuan mereka, ya ketidakmampuan. Ini situasi yang sulit bahwa mereka tidak mampu. Tetapi apakah Tuhan tahu apa yang terjadi oleh mereka? Sangat tahu. Ya. Kalau yang hari pertama di pagi hari Tuhan menampakkan kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena ini menangis. Tetapi Tuhan juga hadir. Ya. Sampai ya istilahnya bahwa dalam kehidupan patriarkal yang mengutamakan laki-laki, seorang perempuan itu adalah kaum yang marginal, orang-orang pinggiran yang tidak dianggap penting. Tetapi kenapa Tuhan memakai Maria Magdalena? Maria Magdalena tidak terkenal, tidak populer. Tetapi Tuhan mau kebangkitannya, Dia menyatakan kasih-Nya yang besar bahwa Maria, aku ini hidup. Katakanlah kepada saudara-saudaraku, itu di ayat di atasnya. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan kebangkitannya kepada Maria Magdalena, bahwa dengan bersekutu dengan Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu tetap dinyatakan kepada setiap kita. Maria Magdalena boleh dipakai secara luar biasa. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan kebangkitannya. Sampaikan kepada murid-murid dan saudara-saudara. Artinya apa? Bahwa setiap kita yang dipanggil menjadi murid dan dipilihnya, kita ini adalah saudara Tuhan Yesus. Boleh kasih jabat kiri kanan, saudara Tuhan Yesus. Jadi sesama saudara Tuhan Yesus dilarang menyalip. Ya, itu sinar mulia.
Jadi inilah yang menghibur kita. Maka sukacita itu akan tetap kita rasakan, kita nikmati ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Setelah mereka berdoa, beribadah, dan mereka mendapatkan kedatangan Tuhan, dan ini penting bagi kita. Makanya firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25 itu kan katakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saling menguatkan, saling membagi pergumulan kita, sehingga kita tetap kuat dalam badai. Ini sukacita yang pertama yang Tuhan ajarkan. Nah, yang kedua di ayat 19 tadi, ayat yang ke B, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, yang kedua, kita akan tetap memiliki dan merasakan sukacita sejati kalau kita menyadari bahwa Allah hadir senantiasa dalam kehidupan kita. Ya. Allah nggak pilih kasih, ya. Mau kepada orang-orang yang hina, ya. Kalau Mazmur kan bilang orang yang hancur, remuk hati, Tuhan juga selamatkan. Bahkan di Yesaya 61 ayat 1, Tuhan merawat orang sengsara dan orang-orang miskin. Tuhan melepaskan mereka dan memulihkan dari bencana. Jadi jangan takut. Inilah bukti bahwa selain Tuhan menyertai dalam persekutuan juga, tapi Tuhan juga menyertai kepada kita orang-orang yang mengalami mungkin kehinaan dan kesalahan. Tuhan tetap hadir. Bahkan orang yang patah hati tidak, yang remuk jiwanya Tuhan akan pulihkan. Jadi anggap saja kita ini adalah barisan orang yang sakit hati dan Tuhan tahu semua pergumulan saudara. Jadi ini yang menghibur kita, mengapa kita bisa tetap bersukacita. Kasihnya yang besar telah ditujukan kepada kita. Janjinya juga diberikan kepada kita. Dan Tuhan katakan lagi bahwa damai sejahtera aku tinggalkan kepada kita. Dan dikuatkan kembali. Tuhan meneguhkan. Tuhan tidak hanya berkata-kata melalui firman-Nya, tetapi boleh bantu Yohanes 16 ayat 22. Sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi. Yohanes 16 ayat 22. Dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Kenapa ini menjadi sebuah alasan kita harus bersukacita senantiasa? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa merampas sukacita. Karena sukacita ini berasal dari Tuhan. Ya, kalau saudara ingat Galatia 5 bahwa buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, gembira ada ya, bahagia. Karena begini, sukacita itu mencakup bahagia, tapi tidak sebaliknya. Jadi himpunan sukacita itu himpunan yang lebih besar dibanding dengan bahagia. Nah, ini yang menarik bahwa kebahagiaan, sukacita, kegembiraan itu tidak akan pernah diambil selama kita mengakui bahwa Tuhan tetap hadir. Saya ambil contoh dalam Filipi 1 ayat 1-3. Paulus menulis surat ini di dalam keadaan penjara, sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi kenapa dia tetap bersukacita? Dia lebih enak mengabarkan Injil dari kota ke kota. Tetapi menariknya bahwa di dalam penjara pun ada maksud Tuhan, supaya aku juga tetap bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang di penjara, sehingga kepala penjara itu menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Di maksud yang buruk pun ada rencana Tuhan yang indah, dan ini menjadi alasan supaya kita tetap bersukacita. Mari kita bersukacita. Kita ini kadang-kadang kehilangan sukacita karena apa? Kita tidak berpusat kepada Kristus. Kita hanya berpusat kepada diri sendiri. Misalnya, kenapa ya pekerjaanku tidak lancar? Apa Tuhan ini pilih kasih? Kenapa ya kesehatanku terganggu? Padahal saya sudah rajin ibadah, memberi terpulang, aktivis dalam melayani kegiatan gereja, ikut semuanya.
tangga saya tidak menjadi rumah tangga yang ideal. Saya ingin seperti ini, mau lencer sana keturutan dan semua boleh terjadi. Tuhan tidak berjanji seperti itu. Di tengah badai, engkau tidak bisa berkelut, bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena panggilan utama kita hidup adalah Kristus mati. Jadi tertinggi kita harus memiliki capaian tujuan ini. Sehingga apapun keadaan situasinya, kita tidak bisa mengucap syukur. Dan ketika kita mengucap syukur dan bersukacita, maka itu memuliakan Tuhan. Kalau tidak mengucap syukur bersukacita berarti apa? Hanya menista kebenaran. Roma 1:18. Dan murka Allah itu nyata kalau kita tidak mengucap syukur. Nah, kemarin saya waktu retreat itu dicintai guru saya SMP, ya guru ngajar sekolah minggu. Dia adalah kepala keamanan unit tahanan kampus ya. Dan anak buahnya itu ya mokong-mokong gitu ya. Ada yang suka minum gitu ya. Kemudian ada satu pegawai itu yang ingin mengundurkan diri. Ditanya sama guru saya, kenapa kamu mengundurkan diri? Saya jengkel sama mertua saya, Pak. Loh kenapa? Masa saya ini kerja nggak dihargai? Saya mengundurkan diri biar mertua saya itu tahu diri, tahu rasanya orang nganggur, bagi carinya duit itu setengah mati bagaimana? Emosi gitu. Kamu itu bodoh, guru saya bilang. Kamu nggak mikir keluargamu tak? Dan kalau kamu nggak kerja, kamu itu tulang punggung. Dan kalau kamu mengundurkan diri, terus mau makan apa keluargamu? Akhirnya dia memutuskan, biar Pak, biar mertua saya kapok, supaya tahu susahnya cari duit. Akhirnya benar, susah cari duit. Dia mengundurkan diri dan datang ke teman-teman saya. Ya apa ini? Ya apa bro? Akhirnya teman saya juga kasih uang. Tapi ini akan merepotkan teman-teman, menyusahkan. Nah ini kan apa ya? Rasa sukacita yang karena pahitan. Seharusnya tetap bersuka cita. Kalau mertua ngomel ya disyukuri, puji Tuhan, berarti orang tua itu hidup. Kalau nggak ngomel kan nggak hidup. Itu parah ya. Jadi kita ini bersyukur. Jadi berkata-kata teguran. Saya pasti, ya, saudara pasti tahu Roma 8:2. Semuanya itu mendatangkan kebaikan. Itu tanda saudara itu mengasihi itu. Kalau saudara difitnah menjawab dengan ramah, itu kan sesuatu yang ilahi. Sukacita ini yang harus diwartakan kepada sekeliling kita, sesama kita, keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, di kampus, di sekolahan, dimanapun di masyarakat. Ini dikuatin gitu ya. Tapi kita bisa tetap menerima dengan lapang dada. Jadi Paulus itu juga dimasukkan penjara, tidak didapatkan sebuah kesalahannya. Sama seperti Kristus disalib karena mau ditaruh di mahkamah agama pun juga tidak terdapat di kesalahan Tuhan Yesus. Nah kita itu juga seringkali harus banyak. Tapi di ayat berikutnya itu ya intinya begini, bahwa ya kita harus membagi pengampunan. Itu di ayat berikutnya di pasal 20. Karena aku juga Bapa mengutus Kristus mengutus saudara dan saya supaya misinya sama, membagi berita Injil ini. Injil itu apa? Bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup ya. Maka kita boleh melihat campur tangan Tuhan. Maka kita dalam situasi sulit jangan sampai kita ini mengeluh dan bersungut-sungut ya. Bersungut-sungut itu kalau terjemahnya bahasa Indonesia sehari itu mengomel ya. Marah dengan berkata-kata, perasaan marah yang dengan mengungkapkan dengan perkataan ya. Atau ketidaksenangan, kedongkolan yang menuju kemarahan, itu sungut-sungut. Nah bangsa Israel itu sama, dulu itu gini, aku nggak percaya pimpinan Tuhan ya. Pimpinan Tuhan itu nggak bijaksana. Ketika mereka harus menuju tanah Kanaan, seharusnya mereka tahu jalan yang singkat, tetapi Tuhan bawa putar gini.
Nah, pasti Tuhan punya rencana bahwa jalan Tuhan dalam menuntut umatnya itu tidak pernah salah. Di jalan itu mereka bersungguh-sungguh. Mereka menyalahkan Musa, gimana ini? Tetapi ya, pada gurun sur yang tidak ada air itu sehingga Musa suruh melempar Tuhan, ya, buang kayu itu supaya air pahit ini bisa menjadi manis. Kadang-kala Tuhan melakukan mujizat itu bukan dengan ketulusan tapi dengan paksaan, supaya mereka tahu bahwa penyertaan Tuhan itu bukan berarti kalau sakit sembuh, air pahit menjadi manis. Tetapi di mana Tuhan Yesus itu berkata-kata kepada, itu penyertaan sejati. Saya coba tanya, kalau saudara anggap saja saya punya kartu kredit. Kalau di film Cina itu duitnya kan ada di kartu gitu ya. 1 miliar gunakan sampai masa tuamu sehabis-habisnya. Atau saudara pilih, saudara saya kasih 1 ayat setiap hari sampai masa tua dan sampai meninggalnya. Kira-kira pilih mana? 1 miliar tadi dipakai sampai, ya mungkin ya 1 miliar sampai habis tuh, sampai 7 turunan. Kira-kira pilih yang mana? Natur yang berdosa kita itu pilih ya hal-hal yang sementara. Sedangkan firman Tuhan yang kekal itu kita tidak pilih. Nah itu tuh Daud sampai diingatkan tuh di Mazmur 19, boleh dilihat Mazmur 19 ayat 8 sampai 12. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu akan menyegarkan jiwa, batin kita. Bahkan firman Taurat Tuhan itu melebihi emas, bahkan emas tua. Bahkan firman Tuhan itu lebih manis dari madu, bahkan lebih dari sarang madu. Maka kita perlu mengingat bahwa kita perlu berjumpa dengan firman Tuhan. Makanya kita digalakkan ya, rajin-rajinlah baca firman Tuhan. Walaupun tidak punya duit, baca firman. Karena Ibu Gembala dulu almarhum bisa menyampaikan bahwa ketika kita bicara firman ini, maka akan meleleh dan bisa mencair, memberikan suatu puasa, mendatangkan puasa. Karena apa? Tuhan bisa kirimkan apa yang kita butuhkan, yang tidak terpikir, bahaya yang tidak pernah kita dengar, atau bahkan timbul dalam hati. Tuhan bisa memberikan kebaikan-kebaikan. Saudara, banyak tokoh Alkitab mencatat bahwa saudara, kenapa Yusuf harus masuk penjara, kemudian Daniel harus masuk penjara. Apakah Tuhan tidak sanggup melepaskan mereka? Sanggup. Tetapi Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Untuk menyatakan level berikutnya. Engkau harus menjadi saksi. Engkau bisa menceritakan apa? Perbuatan Allah yang besar. Itu tujuannya. Dan Tuhan itu tidak hanya hadir pada waktu bersekutu, pada waktu Maria menangis, tetapi Tuhan itu juga menyertai kita ketika kita mengalami kegagalan. Misalnya hal-hal rutin ya. Di pasal 21 Tuhan itu menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, kepada Petrus dan teman-temannya. Ketika tidak ada sebuah kepastian, mereka itu kembali bernelayan. Dan ketika melihat Petrus bernelayan di pasal 21 Injil Yohanes, murid-muridnya ikut. Kemudian Tuhan menampakkan diri ya. Tuhan berdiri di danau melihat mereka gagal ya. Artinya begini, bahwa Tuhan itu melihat dan memperhatikan kondisi kita, bukan hanya pada waktu kita berdoa, tetapi hal-hal rutin dalam pekerjaan kita. Tuhan juga hadir. Tuhan berdiri di situ dan melihat kegagalan mereka. Bahkan Tuhan begini, ya sudah, sekarang lemparkan jalamu sebelah kanan. Dan mereka mendapatkan sesuatu yang besar, menangkap ikan dengan jumlah 153 ekor. Dan berkat itu membuat mereka tidak menjadi sombong, bahkan mereka bisa mengatasinya.
maka kita bersyukur bahwa di dalam keadaan sulit, kegagalan kita, Tuhan tetap peduli. Artinya apa? Bersukacitalah dan jangan putus asa. Karena kehadiran Tuhan ini yang sangat menghibur saudara saya. Apapun kondisi, bahwa Tuhan tetap menyertai. Kalau Yesaya 41 itu ayat 10, jangan takut karena aku menyertai. Jangan bimbang karena aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau, bahkan membawa dengan tanganku dalam sebuah. Ini janji Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, sukacita sejati dapat kita nikmati jika kita tetap melihat dan memandang Tuhan. Jadi ini ayat asnya. Kita harus memandang. Ku selalu memandang Tuhan. Dia ada penolong pelindung kita yang sejati. Maka jangan sampai kita menjauhkan Tuhan dari kehidupan kita. Ketika kita mulai menjauhkan kehidupan kita dengan Tuhan, maka kita akan mengalami namanya kematian. Sama ilustrasi Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Jika engkau tinggal di dalam aku, maka engkau akan berbuah. Tapi ada tambahan keterangannya, engkau akan berbuah banyak. Karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuat. Kadang-kadang kita ini melihat investasi kita, prestasi kita, koneksi kita. Ada suatu dokter, pasangan suami istri punya anak laki-laki, ini satu-satunya, umur 11 tahun. Namanya dokter ya. Ketika anaknya suatu kali sakit demam, dicek sama papanya. Oh, dia cuma demam. Terus kemudian mamanya juga memeriksa. Dan ini ternyata cuma demam. Kemudian mereka kasih obat. Setelah kasih obat, dalam satu malamnya anak ini meninggal. Ini badai yang dahsyat menimpa seorang dokter. Pasti yang pelajarannya 6 tahun itu kan ya sudah kecil ya. Ketika badai ini menerpa, maka prestasinya dokter, kekayaannya dokter, koneksinya dokter tidak akan berdaya. Maka kita perlu namanya melihat Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Anakmu kekal akan bertemu dengan engkau dalam kebahagiaan. Jangan khawatir, tetap layanilah sesama. Di dalam kematian anaknya ini ada sebuah rencana yang indah untuk keluarga dokter ini. Supaya apa? Tetap melihat Tuhan. Bukan mengandalkan ijazahnya dokter, kepandaian, kekayaan. Oleh sebab itu, mari bersukacita bukan karena kekuatan kita. Bersukacita karena Tuhan penolong dan pelindung kita. Maka ini akan menolong kita supaya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mau senang, mau susah. Kita tutup dengan kesaksian Naomi. Naomi ini adalah tokoh utama di kitab. Dia mengalami kelaparan, suami meninggal, anak laki-lakinya juga dipanggil Tuhan. Tetapi yang kita lihat dalam kitab Rut bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Benar ya? Di dalam kitab Rut ini yang pertama kali keturunan Daud disebut, Boas dan sebagainya, kemudian Isai dan akhirnya Daud. Naomi ini juga Tuhan bisa pakai dalam kesulitan apapun, asal kita tetap bersuka cita. Jangan bersungut-sungut ketika kita harus melewati jalan-jalan yang sulit. Allah kita sangat peduli dan memperhatikan. Apapun situasinya, Tuhan tetap peduli. Bahkan
ketika kita tertatih-tatih atau kalau bilang bulu yang terkulai. Saya dulu menafsirkan bulu itu apa? Bulu merpati. Salah. Bulu itu tanaman yang sangat rapuh di sungai, di dekat pinggiran sungai, dan itu dia goyang itu sudah pasti hancur ya. Kayak apa ya? Cemara yang di rawas itu. Tapi ini anginnya besar, gampang sampai kolam renang itu orangnya bersihin setengah mati. Tapi ingat bahwa bulu yang terkulai Tuhan tidak apa? Sumbu yang muda, walaupun minyaknya habis dan apa ya? Nyalanya itu tinggal meredup dan habis, tetapi Tuhan tidak apa? Padamkan, karena kita punya Tuhan yang besar. Biarlah kita tetap semangat dan bersukacita karena kita miliki Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami ucap syukur dan berterima kasih bahwa janji-Mu benar dan bisa diikuti. Seringkali kami kehilangan sukacita karena kami memperhatikan kehidupan kami pribadi. Kami tidak melihat Tuhan. Kami menganggap Tuhan sebagai penjaga tukang taman. Tuhan kami pakai kalau kami butuh. Tuhan kami gunakan kalau kami butuh sesuatu. Ampuni kami. Biarlah Tuhan tidak menjadi seret, tapi Tuhan sungguhnya satu-satunya penolong dan juru selamat kami. Biarlah ini kami punya alasan bersukacita, dan biarlah Tuhan boleh menolong kami sehingga berita Injil boleh diterima oleh semua bangsa. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu yang Tuhan hembuskan kepada kami menjadi kekuatan dasar pelayanan kami. Di dalam nama Yesus Kristus